Oke, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, kawan pajak. Kita lagi yang muncul nih Bang. Kita lagi yang Nggak muncul. bosen, kayak. Ya sekarang sudah di penghujung April, nggak kerasa ya. Padahal kemarin kita masih bahas SPTOP. Itu sekitar bulan apa ya? SPTOP, nggak salah dulu Maret pertengahan. Maret kita bahas. Sekarang mungkin kita berpikir kemarin udah mau udah mau akhir bulan, mau jatuh tempo ya. Rupanya ada relaksasi kan, ada relaksasi sampai dengan 30 April. Cuman karena memang barengan juga hari ini tanggal 29, jadi 30 April itu adalah batas akhir dari pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Iya. Artinya mungkin agak agak berbeda. Kalau badan itu kan umumnya rata-rata punya pegawai ya. Betul. Umumnya rata-rata punya pegawai, punya artinya punya mungkin pengetahuan lebih ya, pengetahuan lebih karena memang dia pada dasarnya sehari-hari ngurusin itu juga ya, buat laporan keuangan begitu ya. Lebih kompleks. Lebih laporan dan lebih kompleks juga begitu kan. Nah, artinya memang nggak serame PPh orang pribadi. Ya. Tapi karena memang ini tahun pertama dan tahun pertama menggunakan Cortex, artinya beberapa kawan pajak kita yang wajib pajak badan juga masih rada bingung juga karena memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada hal-hal baru di Cortex ini yang di tahun sebelumnya itu kok nggak ada, sekarang kok agak berbeda nih. Nah ini yang mungkin pada hari ini kita bahas nggak. Iya. Beberapa hal-hal yang memang masih menimbulkan simpang siur bagi teman-teman kawan pajak. Nah, yang pertama sebetulnya kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya, yang umumnya memang kawan pajak ini ada yang datang ke KPP kita, ada yang kita cari-cari mungkin di thread atau di Twitter mungkin ya. Yang mungkin pertanyaannya hampir-hampir sama, kasusnya hampir-hampir sama, pertanyaan hampir sama. Nah ini yang mungkin kita bahas pada hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat ke kantor dan belum lapor SPT tahunan dan masih berkutat di masalah itu ya, mungkin mudah-mudahan bisa menyaksikan acara hari ini. Oke, yang pertama gimana nggak? Ya, kita nggak semua bahas ya, karena udah banyak sosialisasi juga terkait cara mengisi kayak yang diadakan sama Kanwil Jakpus kemarin, ada teras Monas ya Bang ya. Paling kita hari ini bahasnya terkait hal-hal yang sering ditanyakan, terutama teknis atau kendala lah ya yang muncul di Cortexnya. Misalkan tuh yang sering itu ini Bang, L2, daftar pengurus dan pemegang saham. Kok munculnya nggak sama dengan yang di pihak terkait? Ada yang namanya double. Nah, sebenarnya yang benar tuh gimana sih double tuh? Apakah harus dihapus salah satu atau ya memang seharusnya memang diisi dua sepanjang dia menjabat sebagai contohnya komisaris sekaligus pemegang saham. Kira-kira gimana tuh Bang? Nah artinya di ini juga ya, di yang kasus di L2, memang di L2 itu seperti kawan pajak yang udah ngalamin itu nggak bisa kita edit di L2-nya. Jadi memang dia itu adalah data tarikan dari profil yang terkait, profil wajib pajak di pihak terkaitnya begitu ya. Nah untuk melakukan perubahan sendiri itu kita melakukan perubahannya di pihak terkait. Jadi kalau melakukan perubahan di pihak terkait ya langsung ke menu informasi umum, edit begitu ya. Kita update di situ. Nah, untuk ketentuannya sendiri sebetulnya artinya sepanjang memang misalnya seseorang itu selain juga sebagai pengurus dia juga pemegang saham misalnya kan. Nah, artinya sebenarnya nggak apa-apa juga sih sebetulnya. Direktur nggak apa-apa juga. Artinya nggak terus ada juga yang membuat membuat kalau satu aja gimana gitu kan. Kalau saya sih melihat nggak membuat satu SPT itu menjadi tidak lengkap juga, menjadi salah juga gitu kan. Artinya kalaupun misalnya ada kolom yang disediakan si wajib pajaknya mengisi satu nama aja, mengisi juga di situ selain posisinya sebagai pengurus juga sebagai pemegang saham, dan itu dimungkinkan nggak ada masalah menurutnya sebetulnya. Dan ada yang membuat dua kali juga, apakah itu menjadikan SPT-nya menjadi tidak benar juga? Cacat misalnya. Ya. Menurutku sih nggak juga gitu, nggak juga. Yang penting sebetulnya isinya itu informatif dan update. Nah, jadi itu yang mesti pertama yang diperhatikan oleh kawan pajak.
jangan sampai yang bukan pengurus muncul begitu kan. Karena di pihak terkait itu kadang selain pengurus juga ada pegawai. Nah, pegawai yang diberikan role akses begitu kan enggak? Role akses yang mana dalam pemilihan role ini kadang salah si wajib pajaknya. Jabatan yang diisinya salah. Yang harusnya dia memilih pegawai lainnya ya. Dan statusnya itu adalah pegawai, sehingga dengan memilih status lainnya itu maka nggak akan terbawa ke L2. Nah, cuman beberapa kawan pajak mungkin memilih wakil gitu kan, jadi memang ya itu masuklah dia kebaca di L2. Karena memang judulnya L2 ini kan daftar pemegang saham garis miring pemilik modal serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Kalau dulu di IFM tuh aku inget pemegang saham sama pengurus memang dia atas bawah bang, betul. A dan B lah tabelnya. Betul. Kalau Cortex ini dia jadi satu. Jadi bisa kemungkinan satu orang itu punya dua posisi tadi sebagai pengurus sekaligus sebagai pemegang saham dan itu dimungkinkan gitu kan. Jadi sebenarnya tujuannya efisiensi juga ya, efisiensi juga artinya sebagai efisiensi kolom kitanya gitu kan, efisiensi kolom atau baris gitu ya. Yang nggak perlu kita buat dua kalau memang satu orang itu punya dua posisi gitu kan. Yang perlu diperhatikan kalau misalkan si Tuan A ini dia sebagai direktur tok nih, tapi namanya muncul dua kali direktur, bawahnya direktur lagi gitu. Nah itu yang perlu kita perbaiki. Itu yang perlu kita perbaiki tuh. Atasnya direktur Tuan A, bawahnya Tuan A lagi tapi pemegang saham nggak masalah sebenarnya. Itu menunjukkan dia memang ada dua posisi itu. Betul. Nah kalau yang tadi dia satu jabatan muncul namanya double, pertama kita harus edit dulu di pihak terkaitnya, pastikan ngisi tanggal berakhirnya itu di bawah 2025 karena kan kita sekarang lagi ngisi SPT 2025. Posisinya SPT 2025. Kalau gitu tanggal berakhirnya diisi 2026, ya dia dianggapnya 2025 masih eksis. Artinya nggak akan hilang, nggak akan hilang. Walaupun kita hapus nggak akan hilang dari L2 gitu. Iya, pertama itu di coba editnya begitu. Nah kalau udah dilakukan penghapusan tadi di PH terkait, tanggal berakhirnya juga dibuat di bawah 2025, tapi masih muncul double juga. Ya udah, cara satu-satunya ke KPB. Betul. Buat nanti kita istilahnya eskalasi ya bang. Eskalasi betul. Tapi intinya ini nggak terlalu ini ya, maksudnya kalau nama double itu nggak terlalu yang material lah. Yang penting memang nama itu memang menjabat sebagai pemegang saham, komisaris atau direktur lah di perusahaan tersebut. Oke, nah yang kemudian yang sering masalah muncul lagi terkait apa ini nggak pihak terkait ini, itu beberapa kawan pajak itu namanya di pihak terkait ada tapi nggak muncul di L2. Itu mungkin di settingan tanggal mulainya. Iya. Coba dijelaskan gimana tuh tanggal mulainya. Balik lagi tadi ya, kita lagi nyiapin SPT 2025, artinya dia akan menarik data inputan yang tanggal mulainya itu sampai dengan 2025. Misalkan kalau teman-teman mau nambahin data pengurus yang belum ada di pihak terkait, ketika kita buat sekarang itu default tanggalnya pasti 2026. Nah itu perlu diperhatikan tanggal mulainya diedit, karena kalau nggak kita edit itu defaultnya 2026 yang nggak akan masuk ke ini. Karena memang seperti kita tahu Bapak Ibu, yang sekarang kita laporkan ini adalah SPT tahunan tahun pajak 2025. Iya. Jadi kalaupun kita mengisi daftar pengurus atau pemegang saham itu adalah kondisi pengurus tahun 2025. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu memilih pengurus itu mulai dia menjadi pengurus 2026, logikanya dia nggak masuk di 2025 seperti itu. Jadi perlu diperhatikan tanggal mulainya itu. Oh, kenapa nggak masuk nih ke L2 padahal udah kita masukkan pihak terkait. Nah, perhatikan lagi tanggal mulai menjabatnya kira-kira seperti itu ya. Iya. Amannya sih ikutin akte terakhir aja lah ya. Betul. Oke, mudah-mudahan udah paham ya terkait dengan L2 kenapa nggak muncul, kenapa kenapa double, kenapa nggak bisa hilang begitu ya. Nah, kalau memang udah dicoba, udah diikuti semua tahapannya, tanggal mulai udah disetting dan tetap nggak muncul juga atau tetap double juga misalnya, maka silakan nanti ke KPP kita eskalasi untuk kita buatkan laporannya ke TIK gitu ya, ya. Betul. Oke, untuk itu L2 ada lagi kira-kira nggak? L2? Biasanya itu sih kalau L2 masalahnya. Muncul double Pak. Ini nggak ketarik padahal di pihak terkaitnya sudah ada. Terus lanjut, ini L9 nih sering juga ditanyain terkait penyusutan, akumulasi penyusutan ya. Kalau yang sering ditanyain itu misalkan masa manfaatnya udah habis nggak ada penyusutannya. Oke. Gimana cara inputnya? Soalnya kalau di input 0 nggak bisa. Nah pertanyaannya
itu harus diinput kah atau enggak? Kalaupun harus diinput, caranya gimana? Karena kan udah nggak ada masa manfaatnya bang, nggak ada penyusutannya. Siap. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, untuk pengisian SP tahunan ini sebenarnya DJP itu udah mengeluarkan ini sebetulnya peraturan Dirjen 11 nomor 11 tahun 2025. Artinya bagi Bapak Ibu yang walaupun itu agak halamannya agak banyak ya, banyak sekali jadi. Tapi kalau ada waktu misalnya itu sebetulnya petunjuk kita dalam mengisi SP tahunan. Nah, di kolom ini diisi apa? Nah, di ini di apa nama di L ini diisi apa? Kalau penyusunan diisi apa? Sebetulnya udah dijelasin. Ada petunjuknya di apa namanya di lampiran per 11 itu per Dirjen 11. Nah, kalau saya kutip langsung ya di ininya enggak mana tadi di per 11-nya di lampirannya. Nah, untuk isian penyusutan, nah di situ disebutkan bahwa lampiran 3C ya enggak ya? 9 ya? Yang L9 yang bagian ini semuanya L9 daftar penyusutan dan nah artinya di situ itu lampiran itu digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tidak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah artinya memang ini dimaksudkan juga bagi si wajib pajak itu untuk melaporkan seluruh harta enggak asetnya gitu lah kira-kira. Ya semua harta yang dimiliki ya, belum dijual, belum dimusnahkan. Betul. Artinya kalau kita melihat apa namanya peraturan ini disebutkan dia tanpa membatasi ini sih, tanpa membatasi nilainya udah habis itu ya. Nilainya udah habis apa belum gitu kan. Artinya ini dalam kepentingan pelaporan sebetulnya, kepentingan pelaporan. Nah, cuman memang beberapa wajib pajak punya kendala, nggak bisa menginput nilai yang nol gitu kan. Nah ini memang di beberapa kesempatan baik itu di Kering Pajak, di KKPP udah kita sarankan bagi aset-aset yang bernilai nol maka penginputannya bisa dilakukan lewat mekanisme impor. Impor bisa ya? Impor bisa. Mekanisme impor itu bisa. Jadi nanti kalau bagi Bapak Ibu yang kendala dalam apa namanya melaporkan aset yang bernilai nol, silahkan nanti menggunakan mekanisme impor. Nanti kalau menggunakan mekanisme itu maka aset yang bernilai nol bisa masuk, kira-kira seperti itu. Kalau langsung dia nggak bisa ya? Langsung dia nggak bisa karena masih ya terkunci, minimal nilainya 1 gitulah, minimal 1. Harus lebih dari 0. Harus lebih dari 0. Ya, walaupun begitu sebetulnya kalau kita bandingkan dengan e-form sebelumnya enggak. Kalau e-form yang tahun-tahun sebelumnya itu kan beban penyusutan itu otomatis masuk ke ini kan. Di laporan laba ruginya ya. Jadi matching antara beban penyusutan di ini di apa namanya? Di penyusutan di daftar penyusutan ke laporan laba rugi. Tapi ini nggak ngeling dia, nggak ngeling. Ya, tapi pastikan nilainya sama ya. Artinya data daftar apa namanya beban penyusutan, biaya penyusutan yang ada di L9 ini samalah dengan beban penyusutan yang Bapak Ibu akui di laporan laba rugi, kira-kira seperti itu. Oh iya, ini ada yang bisa isi 0 nih, kayaknya dia pakai impor. Nah, pakai impor. Bisa. Oke, jawab ya teman-teman. Jadi bisa pakai mekanisme impor kalau seumpama kita input langsung itu nggak mau dia nerima angka 0. Untuk L9 mudah-mudahan bagi yang punya kendala untuk melakukan penginputan aset yang bernilai 0 ya silakan nanti menggunakan mekanisme impor ya. Untuk format itu sudah disediakan, udah dari awal-awal tahun sudah disediakan di pajak.go.id. Jadi silakan aja nanti googling aja format XML gitu ya. Seperti itu. Oke, lain nggak? L9 udah oke ya. Nah, ini juga nih sering nih pengisian laba ditahan tahun sebelumnya bang, yang di L1. L1 kan tergantung jenis perusahaannya ya, dagang beda nanti L1-nya, terus betul jasa beda. Intinya bedain cuma di L1 sih. Lampiran yang lain mah sama aja pengisiannya ya. Nah, kemarin itu ada beberapa yang nanya ke kita kalau ada laba ditahan tahun sebelumnya, waktu isi di L1 itu dimasukin kemana? Karena di L1 itu di bagian ekuitas ya, dia cuma ada modal saham,
tambahan modal disetor, laba ditahan, terus pendapatan komprehensif lainnya sama ekuitas lainnya. Nah, ini kira-kira dimasukkan gimana ya? Padahal kalau di laporan akuntansi itu kan ada memang ya Bang ya, laba ditahan. Betul. Jadi mungkin wajib pajak kan kalau secara umum ya artinya dia akan memisah laba ditahan dengan laba tahun berjalan begitu ya. Nah, laba tahun berjalan itu artinya kalau nggak dibagikan dividen, nah itu akan diakumulasi di laba ditahan. Nah artinya di Kortex ini formatnya nggak ada tuh laba tahun berjalan. Nah kadang-kadang ini juga menjadi pertanyaan wajib pajak. Kita masukkan kemana itu Pak, begitu kan? Nah di sini Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwasanya kalau dimasukkan laba tahun berjalan tersebut ke laba ditahan itu nggak ada masalah, boleh, silahkan ya, karena memang pada dasarnya yang penting itu sama-sama akun di ekuitas dan memiliki kemiripan begitu ya. Artinya kalau kita dalam penentuan akun ini sebetulnya kalau nggak ada yang persis sama kali ya kita cari nama akun yang menyerupai kira-kira seperti itu, yang mendekati lah, yang mendekati. Jadi kalau yang mendekati akun atau pos untuk laba tahun berjalan itu yang paling mendekati adalah laba ditahan. Nah tapi kadang ada juga udah terlanjur dia buat di ekuitas lainnya gitu kan. Nah, apa sih akun ekuitas lainnya? Ya, ekuitas lainnya itu adalah akun-akun selain yang sudah ada gitu kan, yang sudah ada. Jadi kadang ada juga wajib pajak ini berpikir kalau nggak ada aku masukin ekuitasnya kan nggak salah juga. Ya nggak salah juga. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan, mana tahu nanti di dalam proses pengawasan atau pemeriksaan nanti dikonfirmasi. Nah, bisa dijelaskan bahwasanya laba tahun berjalannya itu dilaporkan di pos ekuitas lainnya. Itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti historisnya gitu nggak ya? Betul. Seperti itu. Nah, lagi pula kan di SPT ini kan kita diminta untuk upload laporan keuangan ya. Jadi ini sebenarnya kalau dulu tuh namanya ikhtisar laporan keuangan laba rugi. Nah, tetap kita wajib mengupload laporan keuangan yang kita bikin. Jadi untuk sebagai dasar lah kita ngisi L1 itu dasarnya apa? Oh ya laporan keuangan yang kita buat. Dan itu juga nanti di induk ada tempatnya untuk mengunggah. Itu nanti di bagian bawah sebelum pernyataan di dokumen lain di ini yang paling atas kalau laporan keuangan ya. Laporan keuangan garing laporan keuangan yang telah diaudit. Ini juga nih sering ditanya, Pak saya kan nggak diaudit, masa disuruh upload laporan keuangan yang telah diaudit? Nggak gitu ya maksudnya ya? Iya, ini kadang baca kalimat terakhir aja kayaknya. Jadi lupa dia ada slash di situ, garing di situ ya, garis miring ya. Betul. Jadi kondisional lah kalau Bapak Ibu perusahaan yang nggak diaudit ya laporan keuangan biasa. Tapi kalau diaudit ya yang diupload setelah yang audited lah ya. Betul. Jadi bukan semuanya harus yang laporan keuangan audit. Iya, audit. Gimana orang nggak diaudit masa dipaksa ngelampirin laporan yang diaudit. Jadi nggak ini ya. Jadi sifatnya itu kondisional ya. Jadi kalau memang diaudit ya silahkan dilampirkan laporan yang diaudit. Kalau enggak ya laporan keuangan yang tidak diaudit seperti itu. Oke. Udah ini. Ini berapa tadi L9 ya? Sekarang L1 tadi L1 udah nih tadi. Sekarang L11B nih yang EBITDA, DER. Nah, ini juga sama nih, banyak yang nanyain karena memang dulu nggak ada kita di form 1771 itu form debt to equity ratio, EBITDA, apaan nggak ada kan? Nggak ada. Intinya apa sebenarnya nih Bang? L11B ini kok dia pasti muncul gitu. Oke, nah memang itu sedikit ya memaklumi lah, beberapa wajib pajak agak bingung kenapa tiba-tiba otomatis muncul tuh, nggak kita pilih di induk, kenapa ada terbuka L11B. Jadi bagi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwasanya L11B ini adalah penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Jadi ini itu sebetulnya ketentuan perpajakan kita, artinya bagi wajib pajak yang membebankan biaya pinjaman, artinya secara perpajakan itu boleh dia biayakan tapi kita batasi. Biaya pinjaman itu apa tuh? Bahasa bayinya. Nah, biaya pinjaman itu sebetulnya biaya yang terkait dengan pinjaman ya. Apakah terbatas dengan, tapi tidak terbatas dengan biaya bunga ya.
Jadi biaya bunga itu salah satunya biaya bunga gitu ya. Artinya mungkin kalau bahasa awam kita ya biaya bunga gitu kan. Tapi sebetulnya biaya pinjaman itu lebih luas lagi nggak? Artinya selain biaya bunga, biaya yang terkait dengan pinjaman itu bisa aja mungkin biaya diskontonya, premiumnya, atau biaya terkait dengan itu, misalnya biaya notaris deh dalam urusan proses dia mengajukan pinjaman misalnya. Nah itu kan terkait dengan pinjaman juga tuh. Nah itu masuk dalam kelompok biaya pinjaman. Nah apakah biaya pinjaman itu sepenuhnya bisa dibiayakan? Nah ketentuan kita itu PMK 169 2015 mengatakan bahwasanya manakala dalam struktur permodalan Bapak Ibu itu perbandingan antara utang dengan modalnya itu melebihi dari 4:1, maka yang biaya pinjaman yang diperkenankan adalah sebesar 4:1 itu tadi enggak? Berarti ada yang dikoreksi nanti. Ada yang dikoreksi. Cuman apakah mesti diisi semua bagi wajib pajak? Nah, ya kan? Pertanyaannya. Yang pasti karena ini memang peruntungan bagi wajib pajak yang membebankan biaya pinjaman. Jadi kalau yang nggak punya biaya pinjaman ya nggak usah. Iya, ya nggak. Gitu gampangnya ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu nggak ada biaya pinjaman ya nggak usah diisi. Tapi angkanya otomatis muncul Pak. Otomatis gimana tuh? Nah, kalau memang otomatis nanti bisa Bapak Ibu nolkan aja dia, dinolkan aja karena memang Bapak Ibu nggak punya biaya pinjaman gitu, jadi bisa dinolkan, nggak masalah itu. Oke. Tambahan juga nih, ada EBITDA sama DER. Jadi ini adalah dua metode ya Bang ya untuk menentukan biaya pinjaman ini boleh dibiayakan semuanya atau tidak. Jadi bukan diisi semuanya, tapi dipilih salah satu. Cuma memang saat ini ketentuan yang berlaku kita masih mengaturnya pakai metode DER. Iya, betul. Belum ada. Jadi belum ada. Kalaupun kawan pajak ada biaya pinjaman, itu nanti ngisinya yang di bagian DER. Yang EBITDA-nya dinolkan. Gitu. Walaupun bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria ya untuk yang punya biaya pinjaman, isinya yang mana? Nah, isinya yang DER aja. EBITDA itu dilewatkan aja, dinolkan aja dulu karena memang petunjuk pelansananya belum keluar. Nah, jadi kita masih menggunakan ketentuan DER ya, debt equity to ratio. Tuh, tadi batasannya itu 4:1 ya. 4:1. Satunya modal. Bukan berarti maksudnya utang Bapak Ibu nggak boleh lebih dari komposisi 4:1, bukan ya. Itu cuma untuk penghitungan pajak aja. Gitu. Penghitungan untuk keperluan penghitungan pajak aja. Iya, artinya secara komersil misalnya struktur permodalannya 7:1 antara utang dan modalnya ya mau silahkan, tapi dalam kepentingan penghitungan pajak kita koreksi biaya pinjamannya kira-kira seperti itu. Betul. Nah ini udah selesai ya yang DER ya, yang L11B. Nah terus kemarin aku kepikiran satu hal Bang. Apa itu? Pas kita ngisi sosialisasi pakai slide itu urutan slide-nya habis ngisi apa ya, L berapa ya, L3 itu penghasilan kredit pajak kan. Itu slide-nya kok loncat langsung L8 padahal kan urutannya L1, L2, L3 terus L6, L8, tapi kenapa di penjelasannya slide itu L8 dulu baru L6? Kenapa itu Kak? Baru kenapa dapat itu? Maksudnya apa itu? Jadi L8 itu kan untuk ngitung yang pasal 31E Bang. Oke. L6 itu angsuran pasal 25 tahun berjalan. Nah, kalau ngitung angsuran, kuncinya kan kita harus tahu berapa sih laba tahun ini untuk bisa ngitung angsuran tahun berikutnya ya. Betul. Nah, gimana kita bisa ngisi angsuran kalau labanya belum kita hitung? Artinya hitungan laba, hitungan pajaknya itu kan di L8 ya pasal 31E. Oke. Itu aku baru dapat tuh. Oh iya. Alur logikanya begitu ya. Untuk mendapatkan angsuran tahun berjalan, maka harus tahu dulu kita PPh terutang. Untuk tahu PPh terutang kita mesti tahu dulu laba netonya. Laba netonya. Ini khusus yang kena pasal 31E. Betul. Dia kan L8-nya muncul tuh. Ngitungnya di L8. L8 selesai ketemu baru L6-nya bisa dihitung. Karena banyak yang nanya, "Pak, ini L6 kan ngitung angsuran. Tapi kok tarikan datanya kok salah ya, penghasilan menjadi dasar perhitungan angsuran, itu tarikan datanya kok nggak sama dengan yang di L1. Oke. Ternyata L6 ini
dia narik datanya dari L8. Jadi L8 yang harus kita isi dulu, sesuaikan. Nah, ini tambahan juga nggak terkait dengan L6 ini. Nah, itu kenapa nggak sih langsung PPh terutang langsung dibagi 12? Nah ini menjadi ini juga perhatian Bapak Ibu bahwasanya dalam kita menghitung angsuran, kenapa itu penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran itu nggak dikunci? Jadi sebetulnya itu masih diberikan diberikan semacam kewajib pajak bukan pilihan ya, menentukan apakah memang penghasilan kita itu mesti kita bedain lagi mana penghasilan teratur dan tidak teratur nggak? Betul. Jadi nggak serta-merta memang dari penghasilan bruto itu otomatis itu menjadi dasar penghitungan angsuran. Bisa jadi dia ada campuran tuh teratur dan tidak teratur. Betul. Karena untuk ngitung PPh tahun ini aja kan memang gabungan ya, penghasilan teratur dan tidak teratur gitu. Bukan final kan. Tapi begitu kita mau ngitung angsuran tahun depan, yang tidak teratur kita kasih lagi. Gitu. Finalnya kita keluarin, terus non objeknya kita keluarin, yang tidak teraturnya kita keluarin. Jadi nggak persis sama. Jadi makanya itu nggak dikunci, kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya, bisa dipahami. Jadi diperhatikan kembali yang menjadi dasar penghitungan angsuran di L6 enggak ya? L6 ya. Di L6. Oke, terus ini L8 L6 ini. Kalau aku yang kurang rata-rata itu sih Bang. Yang udah aku temui dari WP. Mungkin Abang pernah ada kasus unik gitu pertanyaan WP. Pertanyaan WP atau udah rangkum semua sebenarnya nih. Atau bagi Bapak Ibu yang menonton langsung boleh nanti komen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung diajukan aja karena memang admin kita ada di depan. Oh, aku ingat kemarin ada tuh WP nanya. Kok di Indo kan ada ini ya angsuran pasal 25 ya? Oke. Dia kan ketarik otomatis tuh nomor 14. Saya tuh udah bayar 12 bulan, tapi kok yang ketarik cuma 10 bulan. Saya hitung sama dia. Betul. Ternyata sering salah juga. Itu sering salah tuh pas kita cek di buku besarnya. Apalagi awal-awal ya, nggak awal-awal ya. Emang bener sih Januari ada, Februari, Maret, April sampai Desember tuh nggak ada yang bolong. Cuma ada tahun pajaknya yang salah. 2 bulan itu saya cek Mei Juni kalau nggak salah ya. Tahun 2006 ya nggak akan ketarik. Betul. Gitu. Jadi mohon diperhatikan kembali Bapak Ibu. Jadi kalau sistem harusnya untuk angsuran ini sering benar, kita yang sering salah. Jadi apalagi di awal-awal dulu waktu wajib pajak itu membuat angsuran yang tahun yang duluan nongol itu tahun 2006. Betul, benar. Jadi dan itu kita udah perbaiki. Jadi sekarang yang muncul ya tahun yang berlangsung gitu lah ya. Jadi beberapa wajib pajak sering salah tuh. Sering salah setelah dicek lagi buku besarnya. Oh, salah Pak, tahunnya rupanya tahun 2006. Benar. Nah itu diperhatikan kembali tuh, cek buku besarnya, teliti tahun pajaknya tuh. Beda ceritanya kalau di buku besar emang nggak muncul ya, berarti betul. Ya Bapak Ibu belum bayar mungkin. Betul. Perlu kita cek dulu kalau memang Bapak Ibu sudah bayar, ada kode bayarnya, bukti bayarnya ya NTPN. Nanti kita cek, oh benar nih masuk nih, tapi di buku besar nggak ada. Biasanya nanti kita eskalasi. Tapi kebanyakan sih salah di tahun pajaknya. Kebanyakannya seperti itu. Makanya dia nggak muncul di SPT 2025. Balik lagi tahun pajaknya 2025. Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Untuk laba tahun berjalan, masukkan di lampiran mana ya Pak? Di ekuitas lainnya atau penghasilan? Laba tahun berjalan. Oke. Dimasukkan kemana? L1 ya? L1 nggak? Tadi ini Bang. Kayaknya udah dibahas sebetulnya. Nah tadi udah dibahas untuk laba tahun berjalan, artinya sebetulnya kalau memang nggak ada nama posnya, nama akunnya di L1 ini, silahkan cari pos akun yang paling mendekati, paling mendekati. Kalau nggak ada yang persis sama yang paling mendekati. Nah tadi udah kita sampaikan laba tahun berjalan itu sebetulnya itu diakumulasi sebetulnya nanti di pos akun namanya laba ditahan. Jadi silahkan nanti boleh Bapak Ibu masukkan atau di akun laba ditahan ini. Jadi nggak ada masalah itu, walaupun misalnya nggak ada laba tahun berjalan ya dimasukkan di laba ditahan karena memang nanti pada akhirnya nanti akan terakumulasi di akun itu. Tapi kalau yang udah terlanjur lapor nih,
Kalau terlanjur lapor masukin di ekuitas lainnya, ya monggo silakan. Tapi kalau dia masukkan di pendapatan komprehensif lainnya, kayaknya kurang tepat. Karena kalau kita tahu pendapatan komprehensif lainnya itu biasanya terkait dengan laba yang artinya laba yang di luar aktivitas operasi enggak, yang biasanya itu terkait dengan misalnya ada kenaikan aset yang belum terrealisasi misalnya, unrealized, unrealized yang misalnya ada selisih kurs yang belum terrealisasi. Itu kan memang nggak kita masukkan ke laporan laba rugi ya, karena belum terrealisasi. Tapi itu masuk ke OCI itu pendapatan kompresi lainnya. Jadi kalau untuk yang case-nya laba tahun berjalan, kalau masukin ke laba ditahan oke, laba ekuitas lainnya oke. Tapi kalau ke pendapatan komprehensif lainnya kayak kurang tepat. OCI ya, other comprehensive income itu kayak kurang tepat kayaknya. Karena memang untuk other comprehensive income itu udah ada ketentuannya tuh, pos-pos apa aja yang masuk ke situ gitu kan. Oke ya, untuk Bapak Ibu yang sudah komen terima kasih. Nanti mudah-mudahan admin bisa ngecek, kalau bisa kasih hadiah dia. Ada lagi yang komen di kolom komentar? Kalau ada silahkan Bapak Ibu. Enggak? Oke. Layanan tutup jam berapa? Jam layanan Bapak Ibu kita tutup jam 4 sebetulnya, tapi karena memang ini udah mulai injury time gitu ya, artinya kita layani sampai berhasil. Sampai jam berapa enggak? Katanya sih sampai jam 9. Jam 9. Jadi jam 9 bagi Bapak Ibu yang masih belum selesai butuh bantuan, butuh asisten, silakan nanti datang ke KPP Pratama Jakarta Gambir 2 sampai jam 9 kita masih ada, kita nanti bantu di situ. Hari ini dan besok. Dan untuk informasi untuk SP tahunan sampai dengan hari ini tidak ada relaksasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada nggak relaksasi perpanjangan? Itu sering tanya tuh. Gimana nggak? Ada apa nggak? Belum ada info resmi. Belum ada. Sampai dengan live ini kita laksanakan belum ada ya Bapak Ibu ya. Paling kalau buat perusahaan yang diaudit belum selesai auditnya, pakai yang perpanjangan. SPTY. Tapi di mana menu layanan wajib pajak biasalah ya yang betul. Buat ngajuin permohonan pilihnya nanti AS 08. Oke, jadi kalau perpanjangan itu ya dari dulu sudah ada sebetulnya menu ininya. Kalau untuk melakukan perpanjangan penyampaian SP tahunan itu dari dulu udah ada, opsinya itu udah ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau perpanjangan karena belum selesai itu tadi laporan keuangan yang diauditnya, monggo silahkan pakai sarana itu ya. Tapi kalau untuk perpanjangan pelaporan relaksasi seperti SP tahunan PPOP itu belum ada ya. Belum ada. Oke, apalagi Kak? Ada lagi nggak, Do? Udah cukup ya? Tahu Do, nggak ada pertanyaanmu? Nggak ada pertanyaan. Mana tahu? Oke. Kayaknya itu aja sih Bang, Kak, seputar kendala-kendala yang kita temui ya, khususnya di Gambir 2 kayak tadi L2 nggak sama dengan data pihak terkait, L1 tadi ngisi laba ditahan gimana, terus L9 akumulasi penyusutan itu alternatifnya pakai impor, pakai mekanisme terus yang L11B kita ngisi tentang biaya pinjaman, kalau ada silakan diisi, kalau nggak ada ya dinolin. Diisinya yang di debt to equity ratio ya, leadernya ya, biaya pinjaman ya, kurang lebih begitulah mungkin. Nah untuk ini nggak, untuk STP ada juga di STP itu kan nggak dikunci tuh. Oh ya. Nah itu kenapa sih STP nggak dikunci? Jadi begini Bapak Ibu, di situ kan disebutkan hanya pokok aja. Kadang kan STP itu kan sebetulnya STP pasal 25. Iya, pasal 25. Tapi khusus pasal 25 ya, jangan STP selain pasal 25 dimasukkan. Jadi itu kan pada intinya bagi Bapak Ibu yang sudah diterbitkan STP pasal 25, nah itu boleh Bapak Ibu kreditkan. Masukkan di situ sebagai pengurang PPh terutangnya ya. Kalau yang udah diterbitkan, tapi ada beberapa memang STP pasal 25 itu selain dia nagih pokok, dia juga nagih bunga nggak di situ. Jadi memang silahkan yang diisi itu jangan nilai STP-nya total. Ya, tapi pokok pajaknya. Pokok pajaknya aja gitu. Pokoknya aja. Nah, makanya nggak dikunci. Jadi
nggak dikunci biar Bapak Ibu bisa memilah memasukkan pokoknya saja. Kira-kira seperti Dan itu. ini baik yang sudah dibayar STP-nya ataupun belum dibayar Yang ya. belum dibayar. Kenapa kok yang belum dibayar juga dimasukkan ya? Karena nanti pelunasannya lewat STP. Kalau misalkan yang belum dibayar itu tidak dimasukkan, nanti kan hitungan PPh badannya lebih besar. STP yang udah diterbitkan tadi juga berjalan dong, ditagih, Betul. double dong hitungannya. Makanya yang belum dibayar pun juga pokok pajaknya dimasukkan, nggak apa-apa di sini. Nanti penagihannya lewat pembayaran STP gitu. Betul Mbak. Oke. Mungkin udah itu ya Bang ya. Oke. Kita karena judulnya FAQ yang lebih ke kendala teknis. Kendala sih. teknis. Oke, kalau memang udah kita bahas, ya kita undur diri kali nggak? Oh ya satu lagi, yang OP orang pribadi belum sempat lapor. Ini dari Kanwil Jakpus juga buka semacam pojok pajak di Sarinah. Besok Sarinah. ya. Besok. Sarinah. Jam Oke. 3 sore sampai jam 8 malam. Judulnya apa ya? Ngisi bareng. Oke, ngisi barang. Jadi bagi para Genzi yang sudah punya NPWP dan belum lapor, silakan nanti main ke Sarinah. Nah, jadi sambil nge-mall sambil ngisi SPT Kak. Nah, boleh. Jadi kadang-kadang kalau ke kantor pajak males gitu, tapi kalau ke mall semangat gitu kan. Ya udah, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Betul. Sambil refreshing sambil lapor SPT. Kira-kira seperti itu konsepnya. Oke. Cukup nih Bang, kita udah jam Cukup ya. 3. Oke, jadi kita sudahi nggak? Kita sudahi. Jadi sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu atas Terima kasih semuanya udah waktunya nonton. ya, udah nonton. Semoga gak bosan ya sama dua muka ini terus yang muncul. Jadi sebetulnya kita ada 4 penyuluh, ada 5 penyuluh nggak? Ya, Jadi coba yang 3 cewek ini masih malu-malu katanya, masih malu-malu, Iya. masih menyesuaikan dulu Bang katanya kan. Oke, kita tunggu nanti kalau bagi Bapak Ibu yang pengen ganti narasumber nanti kita Boleh. usulkan ya enggak ya? Iya, ini netizen minta ganti. Nah, jangan laki-laki terus lah Bang katanya, bosan laki-laki. Butuh yang seger-seger gitu. Yang perempuan. Oke. Enggak apa-apa. Oke, thank you ya. Thank you. Teman-teman semua, kita Sampai jumpa. Ketemu lagi di live IG berikutnya. Bye bye.